Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah kita hari ini masuk kelas. Jadi hari ini kita belajar dua pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Jadi tema kita hari ini adalah tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih. Nah, jadi kita hari ini belajar dua mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia sama IPA. Jadi lebih dahulu kita belajar bahasa Indonesia ya. Jadi ibu akan bercerita, nanti ibu akan menanyakan kepada kalian isi dari cerita tersebut. Oke? Kalian mendengar ya? Mendengar, menyimak. Nah, jadi ibu akan baca sebuah cerita yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Oke? Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu menggantikan airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium, berenang ke sana ke sini. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, di cerita ini ada dilakukan satu pertanyaan, yaitu apa yang dilakukan ikan-ikan itu ketika ikan-ikan itu membuka dan menutup mulutnya di dalam air? Ada yang tahu? Kenapa ikan membuka dan menutup mulutnya ketika di dalam air? Karena ikan sedang bernafas. Iya, betul. Karena ikan itu sedang bernafas. Jadi ikan itu bernafas melalui insang. Nah, makanya dia membuka dan menutup mulutnya. Pada saat mulut terbuka, saat mulut ikan itu terbuka, air ke dalam rongga mulut. Ikan kemudian menutup mulut insangnya. Oksigen dalam air untuk masuk berfungsi di kapiler pembuluh darah di insang. Ikan kemudian menutup mulutnya bersama dengan debit air melalui insang. Karbon dioksida akan dibuang. Nah, karena itulah kenapa mulut ikan itu selalu terbuka dan tertutup di dalam air. Karena ikan itu sedang bernafas. Tahu kenapa? Sedang bernafas. Ya, kenapa? Sedang bernafas. Ya, betul sekali. Kan ibu tadi sudah menceritakan Dayu dan ikan hias. Jadi ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang tahu ya? Akan bertanya kepada kalian isi dari cerita tadi kan? Yaitu apa? Yang pertama ya, pertanyaan pertama ya. Apa jenis ikan hias dipelihara? Siapa tahu? Aku Apa? Mas Koki. Ya betul, tepuk tangan.
berbicara? Aku. Siapa? Yang benar? Aquarium. Ya, betul. Tepuk tangan. Yang keempat, kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan? Ya, betul. Tepuk tangan. Yang kelima, kapan akuarium itu dibersihkan? Kapan? Ada yang tahu? Ya. Kapan? Seminggu sekali. Ya, betul. Jadi kalian sudah menyimak ya cerita dari Dayu dan ikan hias. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang IPA. Nah, jadi judul kita hari ini macam-macam pernafasan pada hewan mamalia, amfibi, burung, ikan, reptil, dan lain-lainnya. Nah, siapa yang tahu apa arti mamalia? Ada yang tahu? Mamalia itu apa? Jadi, hewan mamalia itu adalah hewan menyusui. Tahu kalian hewan menyusui apa aja? Apa? Kambing. Ya betul. Ada tahu lagi? Kucing. Ya betul. Tahu lagi? Sapi. Ya betul. Tahu lagi? Nggak tahu? Burung. Burung enggak. Jadi hewan yang mamalia itu hewan yang menyusui seperti anjing, kucing, sapi, kerbau, dan lainnya kan. Jadi hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Mamalia. Jadi hewan mamalia itu adalah hewan menyusui. Ada yang tahu pernafasan pada hewan mamalia itu pernafasan dia memakai apa? Kalau manusia kita bernafas pakai apa? Hidung, datu, paru-paru. Nah, jadi kalau manusia itu bernafas melalui hidung dan paru-paru. Jadi kalau hewan mamalia itu bernafas melalui pernafasan paru-paru. Jadi kalau hewan mamalia itu sama seperti manusia. Mereka itu menggunakan paru-paru. Jadi bernafas melalui paru-paru. Nah, kalau hewan mamalia itu bernafas melalui paru-paru. Nah, sistem pernafasan mamalia adalah paru-paru. Udara yang dihirup akan masuk ke lubang hidung, tenggorokan, kemudian paru-paru. Nah, jadi mamalia itu sama pernafasannya seperti kita manusia kan? Kita manusia menghirup melalui hidung, kemudian melewati tenggorokan, baru sampai ke paru-paru. Jadi mamalia itu pernafasannya hampir sama ya, seperti manusia. Pertama hidung, kemudian melewati tenggorokan, baru sampai ke paru-paru. Selanjutnya reptil. Ada yang tahu apa arti reptil? Hewan reptil? Hewan reptil, ada tahu? Jadi hewan reptil itu hewan yang merayap. Hewan yang merayap itu bentuknya apa? Ada tahu? Ada yang tahu? Cicak. Betul. Ada tahu lagi? Hewan yang merayap? Ada tahu? Ada
sama manusia, mamalia. Itu sama juga pernafasannya, itu melalui paru-paru. Selanjutnya burung. Jadi burung itu tahu kan kalian kan? Burung kan? Nah, yang terbang di atas kan? Jadi burung itu juga pernafasannya melalui paru-paru. Selain paru-paru, burung juga bernafas dengan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara adalah tempat penyimpanan udara digunakan ketika burung itu terbang. Nah, tahu kan? Jadi kalau burung itu bernafas ada dua. Ada yang melalui paru-paru, maksudnya dia bernafas, dia juga menggunakan paru-paru, tapi dia juga menggunakan pundi-pundi. Pundi-pundi itu pundi-pundi itu adalah tempat penyimpanan udara mereka ketika terbang. Nah, kan ketika mereka terbang kan pundi-pundi itu tempat penyimpanan udara. Disitulah dia bernafas melalui pundi-pundi. Jadi kalau burung itu bernafas melalui paru-paru dan juga melalui pundi-pundi udara. Kalau burung ya bernafas melalui paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara. Selanjutnya amfibi. Amfibi. Siapa tahu apa hewan amfibi? Ada yang tahu? Hewan amfibi itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Jadi hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua tempat. Tahu hewan yang di dua tempat? Dia hidup di darat dan juga hidup di air. Nah, jadi amfibi itu hewan yang hidup di dua tempat. Tahu apa aja hewan yang hidup di dua tempat? Apa? Kura-kura. Ada lagi? Ya, ada lagi? Hah? Ya, ular tidak. Ular cuma hidup darat. Yang hidup di dua tempat ada kura-kura, ada buaya, ya kan? Buaya di dua tempat. Katak lagi kan? Katak ada di air, ada juga di darat. Nah, jadi amfibi ini adalah hewan yang hidup di dua tempat. Jadi kalau di hewan amfibi ini misalnya contohnya katak ya. Katak waktu menjadi kecebong tahu kan? Yang sebelum menjadi katak, hewan kecebong tahu? Yang sebelum menjadi katak, yang hidup di air, ya kan? Jadi yang kecebong itu dia bernafas melalui dengan insang. Jadi katak hewan sebelum menjadi katak yang namanya kecebong itu dia bernafas melalui insang. Kemudian sesudah menjadi katak dia bernafas melalui paru-paru. Jadi hewan amfibi ini contohnya katak itu sebelum menjadi katak dia bernafas melalui insang. Sesudah menjadi katak dia bernafas melalui paru-paru. Jadi ada tuh ya. Pertama insang, yang kedua paru-paru. Nah, jadi amfibi itu ada sebagai melalui insang dan ada juga paru-paru yang hidup di dua tempat. Selanjutnya ikan ya, yang kita bahas tadi kan ikan. Tahu kan apa ikan kan? Tahu kan ikan bernafas melalui apa? Yang tadi kita bahas? Insang. Ya, betul. Jadi ikan itu bernafas melalui insang yang sudah kita ceritakan tadi. Jadi ikan bernafas melalui insang.
Jadi ikan itu bernafas melalui insang yang terletak di sisi kanan dan sisi kiri. Pernah lihat ikan kan? Di dalamnya itu ada yang kayak terbuka kan? Itu namanya insang. Jadi insang itu terletak di sisi kanan dan di sisi kiri. Jadi kalau sedang dia menghirup udara, jadi mulutnya itu terbuka tutup. Jadi kalau kalian melihat ikan membuka mulutnya dan menutup mulutnya, berarti ikan itu sedang bernafas. Jadi kalau ikan bernafas itu melalui insang. Tahu kan? Ikan bernafas melalui insang. Betul sekali. Kemudian cacing. Cacing. Cacing, tahu kan kalian cacing? Cacing tanah. Cacing hidup di tanah. Cacing tahu kalian cacing bernafas melalui apa? Paru-paru. Salah. Tahu lagi? Kulit. Cacing bernafas melalui kulit. Ya, jadi cacing bernafas melalui kulit. Bagaimana dia bernafas? Cacing memiliki kulit yang basah karena hidup di dalam tanah. Permukaan basah tersebutlah yang menyebabkan oksigen. Jadi cacing itu kan kulit cacing itu basah kan, dia hidup di tanah. Jadi karena dia lembab itu maka dia menghirup oksigen. Jadi cacing bernafas melalui kulit. Ya. Cacing bernafas melalui kulit. Nah, kulit. Yang terakhir serangga. Serangga ya. Serangga. Ada yang tahu apa itu serangga? Apa aja macam-macam serangga? Apa? Ada yang tahu? Semut. Ya, semut. Apa lagi? Ada yang tahu lagi? Serangga. Belalang. Ya, apa lagi? Apa lagi? Nggak tahu. Jadi serangga itu semut, belalang, kecoa, pokoknya yang kecil-kecil. Serangga kecil-kecil kayak capung. Itu namanya serangga. Capung dan lainnya ya. Kalau serangga itu, dia tahu dia bernafas melalui apa? Tebak, ada yang tahu? Ada? Ada yang tahu? Jadi serangga itu bernafas menggunakan trakea. Jadi serangga itu bernafas menggunakan trakea. Jadi serangga itu bernafas menggunakan trakea. Nah. Jadi kalian sudah paham materi kita hari ini, yaitu macam-macam pernafasan pada hewan, mamalia, amfibi, burung, ikan, reptil dan lain. Sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Sudah paham kan? Jadi mamalia adalah hewan yang menyusui, bernafas melalui paru-paru. Selanjutnya reptil, yaitu hewan reptil ini bernafas melalui paru-paru. Burung bernafas melalui paru-paru dan pundi-pundi udara. Amfibi bernafas insang dan paru-paru. Kalau ikan bernafas melalui insang, cacing bernafas melalui kulit, dan yang terakhir serangga bernafas melalui trakea. Udah paham semua? Nah, kalau udah paham, jadi kita akan melakukan evaluasi, yaitu LKPD. Nah, jadi Ibu akan bagikan kertas LKPD ya. Ke belakang. Ini dulu. Ke belakang. Jadi isi pertanyaan yang sudah Ibu kasih ya. Tolong diisi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk diisi.
10 menit. Jadi ibu sudah membuat pertanyaan, kan tulis terus. Ceritakan kembali kisah dari ikan hias, dari Dayu dan ikan hias kan. Waktunya 10 menit. Jadi kita sudah membahas tentang cerita Dayu dan ikan hias, yaitu materi bahasa Indonesia, dan IPA itu macam-macam pernapasan pada hewan mamalia, amfibi, burung, ikan, reptil dan lainnya. Waktu ibu kasih 10 menit untuk mengevaluasi kalian bagaimana, sepaham berapa kalian. Waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Kalian sudah paham kan? Kan? Sudah paham semua. Kalau sudah siap, udah boleh kumpulkan ke depan. Ibu akan memeriksa jawaban dari kalian. Kalian ada buat nama? Apa buat nama dulu? Yang mana punya kalian? Buat nama ya, nama aja. Dia akan ibu panggil. Dah, sini. Ibu akan memeriksa jawaban dari kalian.
paham semua tentang materi kita hari ini. Karena nilai kalian alhamdulillah 100 semua. Alhamdulillah. Aisyah, Latifah, Fitri, Supari, Nur Latif, Aslina, Rasmi. Jadi karena kalian udah paham semua, jadi kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Udah cukup semua? Nah, jadi kalau udah paham semua nih? Kalau udah paham alhamdulillah. Jadi hari ini kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Jadi Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi